Sebagai seorang istri, kamu mungkin ingin mengekspresikan rasa cinta kamu semaksimal mungkin terhadap suami lewat hubungan intim ya. Nah, pas banget nih karena di video ini saya bakal menjelaskan beberapa tips yang bisa kamu coba untuk memuaskan suami di atas ranjang dari sudut pandang medis. So, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Berhubungan intim atau sering juga disebut sebagai bercinta tuh merupakan salah satu aktivitas yang bisa menjadi cara untuk mengekspresikan perasaan cinta terhadap pasangan ya. Nah, buat perempuan yang cenderung lebih perasa, bisa dibilang momen kayak gini tuh bener-bener ingin dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya suami makin cinta. Setuju nggak? Makanya mungkin nggak sedikit juga nih perempuan yang mau tahu cara seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk memuaskan suami di atas ranjang. Tapi sayangnya nggak semua orang mau atau berani mengomunikasikannya sama pasangan sendiri. Padahal sebenarnya hal ini bisa banget loh dikomunikasikan dengan suami secara terbuka dan hal ini akan ngebantu banget buat kamu dan pasangan. Ya emang sih nggak bisa dipungkiri kalau meskipun udah menikah secara sah, topik seks bisa aja masih dianggap tabu dan jadinya sungkan buat dibicarakan oleh sebagian pasangan. Tapi coba deh untuk perlahan-lahan kumpulkan keberanian buat membicarakan preferensi aktivitas seksual suami secara terbuka. Begitu juga dengan preferensi kamu sendiri. Soalnya hal ini nggak cuma bisa meningkatkan kualitas hubungan intim kamu dengan suami, tapi juga bisa memperkuat hubungan emosional dan juga keharmonisan rumah tangga. Sembari kamu para istri mendiskusikannya dengan suami tercinta, saya akan coba bantu dengan memberikan beberapa tips yang umumnya disukai oleh para laki-laki di atas ranjang, dari sudut pandang medis tentunya. Nah buat kamu yang mau tanya-tanya seputar kehidupan seksual, maupun masalah kesehatan lainnya di luar topik Halo Dokter kali ini, kamu bisa nih memanfaatkan layanan telemedicine dengan chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog, dokter gigi juga ada. Udah gitu respons dokternya juga cepat, nggak sampai 5 menit, biasanya udah ada jawaban buat kamu. Dokternya pun bakal ngasih penjelasan yang mudah dimengerti dan pastinya akurat secara medis. Buat kamu yang masih merasa ragu karena pertanyaannya personal banget, tenang, nggak perlu khawatir karena kerahasiaan chat kamu terjaga kok. Cuma kamu sama dokternya aja yang bisa baca chatnya. Terus seandainya kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu kamu untuk mengarahkan buat dapat booking jadwal konsultasi dokter dan rumah sakit terdekat dari rumah kamu. Langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Dan kalau butuh obat, juga bisa nih diresepkan dan diantar langsung ke tempat kamu lewat fitur Halo Shop. Ngebantu banget kan? So, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita balik ke pembahasan ya. Tips pertama yang mau saya kasih tahu adalah gimana cara memulai perbincangan dengan suami terkait preferensi aktivitas seksual dia. Kamu bisa coba awali dengan membuka perbincangan dengan topik yang bisa bikin kalian nyaman. Ya, kayak waktu pacaran dulu lah. Baru deh pelan-pelan bahas ke arah yang lebih berbau seksual. Misalnya nih, tanyakan tentang fantasi seks yang suami miliki. Bisa juga coba bicarakan tentang aktivitas seksual yang pernah kamu dan suami lakukan bersama sebagai topik pembuka. Kalau merasa sungkan, dibawa fun aja, bikin aja kayak ini tuh topik yang biasa buat diomongin bersama pasangan. Jadi baik kamu maupun pasangan gak harus merasa terbebani dengan pembahasan ini. Sekarang masuk ke tips yang kedua ya. Coba inisiatif untuk ajak suami duluan ke ranjang buat memulai pertempuran. Hah, masa gitu dok? Iya, soalnya inisiatif duluan untuk bercinta dari pasangan bisa nih menjadi suatu hal yang sangat menantang dan menggairahkan di mata laki-laki. Sehingga hal ini diyakini bisa bikin mereka lebih puas di ranjang nantinya. Kalau kamu belum berani buat ngomong langsung, bisa juga nih coba untuk sexting atau saling bertukar pesan intim dan bernada erotis buat ngebangkitin gairah suami kamu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah kirim. Nah, kemudian tips memuaskan suami yang ketiga yaitu kenali beragam titik rangsang laki-laki. Gak cuma perempuan, laki-laki juga punya daerah yang sensitif terhadap rangsangan seksual. Selain kepala penis dan buah zakar atau testis, laki-laki juga biasanya sensitif di daerah leher, telinga, dan juga puting. Nah, buat tahu daerah sensitif suami kamu tuh adanya di mana sih? Kamu bisa coba eksplorasi dengan memberikan stimulasi ke titik-titik tersebut sambil tetap mengomunikasikannya kepada suami. Sesimpel kayak nanya, kamu suka nggak? Itu aja udah bisa memberikan informasi preferensi suami sekaligus memberikan stimulasi seksual. Next, kita lanjut ke tips yang keempat.
yaitu ajak suami untuk melakukan variasi aktivitas seksual atau dengan kata lain melakukan berbagai hal baru. Misalnya berganti gaya maupun posisi bercinta, menggunakan alat bantu seks, atau bisa juga nih cobain yang namanya role play. Ini juga jangan lupa dikomunikasikan ya ke suami, aktivitas apa aja yang tertarik untuk dia coba. Di saat yang sama, kalian juga bisa saling mengomunikasikan batasan-batasan yang penting biar nggak kebablasan dan sama-sama nyaman. Kemudian cara yang kelima, yaitu kamu bisa coba minta secara belak-belakan apa yang kamu ingin suami lakukan untuk kamu. Dengan cara yang mesra tentunya. Contohnya nih, sambil berbisik ke telinga suami, kamu bisa memintanya untuk menstimulasi klitoris atau mungkin menarik rambut kamu dalam posisi doggy style. Walaupun di sini kamu sebagai istri yang minta untuk diberikan stimulasi seksual, tapi ternyata memberikan rangsangan untuk istri sesuai yang disukainya juga bisa menjadi hal yang menggairahkan loh buat suami. Nah, sampai deh kita ke tips yang terakhir nih. Cara yang satu ini sederhana banget tapi bermakna banget, yaitu ucapkan kata-kata atau kalimat sayang maupun pujian kepada sang suami tercinta setelah menghabiskan momen yang intim bersamanya. Ngomongin soal hubungan seks yang udah kalian lakukan berdua bisa bikin suami jadi lebih seneng dan juga mungkin lebih bersemangat untuk melakukan hubungan seks di waktu berikutnya. Gimana? Ada yang udah pernah kamu coba belum nih sama pasangan? Nah, sebagai penutup perlu dipahami ya kalau tips yang tadi saya sebut belum tentu semuanya disukai oleh pasangan kamu. Soalnya kan yang namanya selera seksual itu kan sifatnya personal banget nih. Jadi lagi-lagi saya tekankan untuk memperkuat komunikasi dengan suami. Supaya kalian bisa sama-sama tahu nih apa aja sih yang disukai maupun yang nggak disukai dalam hal seksual. Dengan begitu bukan nggak mungkin kalian bisa sama-sama mencapai kepuasan di ranjang dan hubungan suami istri pun bisa lebih harmonis dan juga intim. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Kalau kamu ada topik lain yang ingin dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak buat semua yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.